ya, tapi esensialnya itu tidak terjawab dan tidak banyak disosialisasikan. Sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi sekarang adalah banyakkan orang panik gitu kan. Gimana dengan pekerjaan saya gitu, gimana dengan penghidupan saya, gimana dengan perusahaan saya masih relevan atau tidak, apakah kompetensi saya masih relevan atau tidak, dan lain-lain. Karena kita takut apa yang harus dilakukan. Apakah ketika sudah pakai kaos polo shirt atau pakai kaos kayak Mark Zuckerberg, terus kemudian kita bisa punya digital mindset. Nah, ini yang perlu kita akan bahas satu-satu. Yang pertama ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada sekitar 8 mindset yang harus kita punya di era digital. Kalau menurut saya, kalau kita pengen bisa survive di sekarang dan di masa depan gitu. Karena kita tidak mungkin balik ke masa lalu, dan seperti banyak media juga udah bilang, it will be the new normal. New normalnya adalah mungkin COVID-nya akan selesai, tapi behavior perilakunya kita dan segala macam tidak akan seperti zaman dulu lagi. Gitu. Pertama, apa sih yang paling penting adalah agility. Agility itu apa? Kemampuan kita untuk bisa lebih fleksibel, kemampuan kita untuk bisa berubah dengan cepat. Ini kelihatan sekali gitu. Kayak misalnya sekarang, kalau saya jadi orang HRD, apalagi Kang Adam orang HRD, ini sebenarnya sangat menarik. Kalau Anda mau rekrut orang, Anda bisa tinggal lihat nanti setelah COVID, dicek sosial media mereka gimana ketika menghadapi COVID ini. Karena di saat inilah sebenarnya kelihatan sifat aslinya dia. Apakah dia cukup bisa beradaptasi dengan perubahan ini? Karena ini perubahannya sangat tidak bisa kita bayangkan. Mungkin belum tentu generasi sebelumnya mengalami hal semacam ini, gitu kan. Dan semuanya dalam waktu yang sangat singkat, gitu. Tiba-tiba semua orang harus dikurung, tiba-tiba semua orang siap nggak siap, harus gimana working from home, yang nggak tahu teknologi harus belajar pakai teknologinya, yang sebenarnya nggak nyata teknologi, berkomunikasi lewat ini gitu kan. Nah, agility menjadi sangat penting. Terus kedua, bagaimana orang kemudian agility ini kemudian menerima bahwa dia harus tetap produktif walaupun dia hanya di rumah. Karena kebanyakan orang jadi stres. Banyak sekali orang menjadi stres karena dia tidak bisa beradaptasi dengan perubahan ini. Bagi saya sih ya santai-santai aja, ya sudah. Saya sekarang harus di rumah, apa yang bisa saya lakukan dalam keadaan seperti ini? Tidak perlu marah-marah gitu kan, karena marah-marah juga tidak akan bisa menyelesaikan masalah gitu. Kebutuhannya tetap selalu berjalan. Agility menjadi penting. Bagaimana kita produktif? Ya walaupun pasti challenge-nya banyak sekali ya gitu. Nah tadi agility ini kebutuhan yang karena ke depan bisa jadi bukan pandemik, tapi ada masalah lain lagi. Ada industri kita di disrupt, atau kemungkinan mungkin skill yang kita punya digantikan oleh mesin atau digantikan oleh robot dan lain-lain. Kemampuan kita untuk beradaptasi dengan perubahan itu menjadi sangat penting. Terus, karena apa? Karena begini, di era digital, kalau zaman dulu kita punya skill, 30 tahun itu masih bisa relevan, terus-menerus 30 tahun ke depan itu skill masih relevan. Sekarang bisa jadi, jangankan 2 tahun, 3 tahun lagi. Saya kalau di sosial media ditanyain, kira-kira 5 tahun lagi Facebook masih jalan apa enggak? Saya tidak pernah berani untuk bisa ngomong itu. Kenapa? Perubahan terlalu cepat dan sangat cepat. Dan Anda nggak bisa bilang bahwa perusahaan yang super gede pasti akan bisa berjalan lancar. Anda mungkin generasinya seumuran dengan saya atau di atasnya pasti mengingat ketika Nokia zaman dulu it's too big to fail kan. Tapi mana sekarang? Coba Anda tanya ke generasi yang umurnya 20-an, 30-an awal. Apakah mereka pernah tahu tentang Nokia? Nggak ada gitu. Padahal seberapa gede sih Nokia pada saat itu? Kenapa? Karena Nokia tidak fleksibel, tidak cepat untuk adaptasi. Gimana dengan Yahoo? Zaman dulu Yahoo-nya gedenya luar biasa gitu. Tapi sekarang kemanakah Yahoo gitu? Nah, ini tadi pertama, agility, kemampuan untuk fleksibel, adaptasi, dan segala macam. Yang kedua adalah kolaboratif. Kolaboratif artinya adalah kemampuan untuk bekerja sama. Nah, ini juga sesuatu yang sangat baru. Kenapa? Karena generasi sebelumnya, bahkan sekarang, sistem sekolah kita yang sekarang itu mengajarkan kita bukan untuk kolaborasi, tapi kita untuk berkompetisi. Jadi Anda bayangkan generasi yang saya dulu selalu di benchmark, kamu kalau nggak ranking nanti mau gimana? Jadi di sekolah saya selalu takut, saya harus kompetisi dengan orang lain. Dan itu memang make sense dengan kebutuhan industri, kebutuhan society di zaman itu. Anda harus jadi yang terbaik, kemenangan itu adalah individual gitu. Sekarang nggak bisa. Kita harus kolaborasi.
Nah, kenapa harus kolaborasi? Karena ini satu, ini hal yang penting. Kenapa sih sekarang yang digembar-gemborkannya kolaborasi? Karena ekonomi masa depan adalah ekonomi basis inovasi. Kalau Anda ngomong inovasi, itu tidak mungkin berjalan sebentar apa-apa. Tidak akan bikin sendirian. Karena dia butuh efektif yang lain. Dan kalau kita tidak punya kemampuan kolaboratif, kalau kita orangnya sangat kompetitif, akan susah untuk bisa kolaborasi atau bekerja sama orang lain. Karena kita nggak bisa membangun trust, kita nggak tahu bagaimana berkomunikasi sama mereka, kita nggak tahu bagaimana menegosiasikan, bagaimana kemudian meyakinkan orang lain bahwa ini penting atau ini nggak penting. Karena kita menganggap dia adalah kompetitor. Sementara sekarang nggak bisa. Kalau Anda lihatin startup founder aja tuh nggak pernah ada yang satu orang. Kebanyakan minimal 2 atau 3 dengan kompetensi yang berbeda-beda. Dan itu berat loh, sangat tidak mudah. Bayangkan satu orang teknik yang sangat kaku, ketemu dengan orang art and design yang sangat random gitu kan, kalau saya bilang agak random, mereka mikirnya tidak terstruktur gitu kan, sangat sangat fleksibel, sama satu lagi orang teknik yang sangat dianggapnya kaku, semuanya rigid, terstruktur, dan lain-lain. Ini sangat tidak mudah, tapi harus. Karena tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Dan ini skill yang harus dimiliki. Apalagi sekarang ini, dengan ada digitalisasi seperti ini, itu kan kolaborasinya udah makin borderless gitu. Anda harus kerjasama dengan orang dengan berbagai tempat dan lain-lain. Itu nanti akan ada pokok bahasan lain berikutnya. Tapi yang jelas adalah bagaimana kemampuan Anda untuk kolaborasi. Berarti kalau kolaborasi Anda butuh belajar empati, belajar memahami dari sisi orang lain, berasa memahami bahwa belum tentu kita semuanya benar, bahwa orang lain bisa jadi separuh benar dan separuh salah, kita juga separuh ada salahnya gitu. Kemampuan untuk mau mendengarkan orang lain gitu. Karena kita nggak bisa compete sama dia, dan mereka ini saling melengkapi. Gitu. Terus berikutnya, ketiga setelah tadi adalah long life learner. Nah ini juga, ini mindset yang harus dimiliki oleh anak sekarang. Kalau zaman dulu saya ingat, saya selalu bercita-cita, aduh saya kalau bisa selesai kuliah, berarti berapa belas tahun, kalau ngitung-ngitung waktu SD gitu ya, saya harus kuliah sampai kuliah itu sekolah berapa tahun sih total gitu. Setelah itu berarti saya bebas dari penjara. Ternyata sekarang nggak bisa. Dengan keadaan yang seperti sekarang ini, Anda diharapkan untuk mau nggak mau, seumur hidup itu harus terus belajar. Bahkan dulu saya pernah ketemu dengan salah satu universitas yang kaitannya, dia jurusan keguruan di Sampurna University, dia menarik bilang bahwa, dan ini berarti ada banyak opportunity bisnis juga di sana. Setiap orang, setiap individu, itu harus kembali belajar, reskilling, upgrade skill, atau menambah skill baru, dan lain-lain, setiap 6 bulan. Jadi kebayangnya, setiap 6 bulan, kita harus punya skill baru lagi, atau kita upgrade skill yang ada. Kenapa bisa begitu? Kenapa zaman dulu enggak? Karena zaman dulu, teknologi itu bergeraknya lambat. Bayangkan, perubahan dari radio menuju TV itu butuh berapa puluh tahun. Sampai semua orang punya TV dalam rumahnya. Sekarang, perubahan dari TV menuju internet, itu hanya butuh waktunya sangat singkat. Jadi, perubahan teknologi, terus sekarang ada seperti ini dan segala macam, membuat orang juga namanya keahlian itu bisa jadi obsolete, bisa jadi tidak relevan dalam waktu yang sangat singkat. Oleh karena itu tadi, kemampuan kita untuk belajar menjadi sangat penting. Dan belajar ini tidak harus dipaksa, gitu. Harusnya seperti itu. Jadi makanya, dan itu bukan berarti harus kembali ke sekolah ya. Jadi ini juga, saya selalu bilang, bahkan walaupun saya ngajar di kampus, saya selalu mempertanyakan, bilang, kampus gimana mendefinisikan ke depan mau seperti apa? Apa fungsinya kampus? Karena belajar bisa dari mana aja sekarang. Anda bisa dengan webinar semacam ini, Anda bisa pakai online learning platform, ada belajar dari YouTube, skill-nya bisa ambil dari YouTube, dan lain-lain. Jadi, ini menjadi sesuatu yang menarik dan berbeda dengan yang sebelumnya. Jadi, mindset-nya harus dimigrasi, di-reset ulang gitu. Terus, nah, berikutnya yang menjadi penting juga adalah comfort with ambiguity. Ini juga menarik nih, karena banyak orang yang bilang, gimana nih, media, ini menarik karena kayak kemarin ada salah satu teman dosen juga bilang, ini baru kita mau bikin pamflet begini, ternyata media sudah berubah lagi. Dokter bilangnya berubah. Ini baru dalam kasus COVID ya. Dalam dunia nyata juga seperti itu. Bahwa dunianya sangat ambigu, akan selalu banyak informasi yang berbeda-beda, resource yang berbeda, bisa jadi versinya yang berbeda. Kemampuan kita untuk bisa berpikir kritis, untuk melihat bahwa ini adalah ada sesuatu yang bertentangan dan segala macam, untuk mengakses informasinya, itu menjadi sangat penting. Nah, karena apa? Selain tadi, bahwa info itu akan selalu upgrade,
selalu akan ada sesuatu yang baru lagi, ada yang baru lagi, ada relevansi baru, berarti dalam artian kita berarti juga tidak bisa fixed-minded. Kedua, di sisi lain, era internet ini memang informasinya sangat banyak. Oke, jadi saya lanjutkan lagi ya, tadi kaitannya sampai dengan ambiguity. Ya, ya. Ya, jadi ambiguity itu kaitannya dengan tadi kemampuan kita untuk bisa memilah-milah informasi, kemampuan kita untuk melihat bahwa dunia ini yang membingungkan gitu kan, ada data yang saling bertentangan, ada informasi mana yang benar, mana yang enggak. Kita harus bisa berpikir kritis, cek and recheck data, memilah informasi dan lain-lain, mana yang mau kita pakai untuk pengambilan keputusan, mana yang enggak, mana yang data yang sampah, mana yang sumber datanya benar apa enggak. Yang paling saya concern di kita adalah tadi, karena kita punya kemampuan kuantitatif analisis itu sangat rendah, Anda tidak pernah bisa membedakan data angka itu, data angka yang logikanya masuk apa enggak. Hasil riset begitu banyak gitu kan, misalnya. Ada begitu banyak data, atau datanya ada, tapi Anda tidak bisa membedakan data itu benar apa enggak. Nah, ini juga menjadi PR besar buat kita gitu. Dan selalu ketika saya ngajar di kampus, saya selalu menekankan ke students bahwa ini tuh sangat penting gitu. Ketika Anda melihatin data 20% misalnya, 20% ini gede apa enggak? Komparasinya apa? Data populasinya sudah sesuai atau belum? Ketika dia meriset datanya, seberapa banyak di kita yang benar-benar bisa punya awareness dan punya sensitivitas yang tinggi terhadap kayak begitu. Karena bayangkan, kalau Anda mengambil keputusan bisnis atau mengambil keputusan apapun deh dari dalam diri kita, ternyata kita sebenarnya nggak tahu gitu data itu benar apa enggak. Karena kalau digital sekarang, orang dengan gampang ngasih data. Cuman data mana yang benar bisa kita pertanggungjawabkan? Nah, ini penting untuk kemudian covered with this ambiguity. Terus kemudian embracing diversity. Diversity ini dulu kita selalu bilang kan Bhinneka Tunggal Ika dan segala macam, dan sekarang sebenarnya itu makin relevan dan makin penting. Bukan hanya karena kita nanti akan bekerja sama bukan hanya dengan orang yang ada di Indonesia, karena tadi dengan kemampuan teknologi seperti ini kita punya sifatnya borderless, bisnis bisa sangat borderless, atau Anda mungkin yang pekerjaannya adalah gigs ekonomi dalam artian freelancer dan lain-lain, klien Anda bisa jadi dari India, Anda punya klien dari Eropa, Anda punya klien dari Myanmar, Anda punya klien dari Amerika. Dan ini bukan hanya diversity, bukan hanya bicara tentang bisa bahasa Inggris, tapi kemampuan untuk bisa memahami orang lain dengan budaya yang berbeda, orang lain dengan tata caranya dia berbeda, mungkin perilakunya agak berbeda dengan kita gitu, ethical knowledge-nya juga berbeda. Kemampuan ini penting, mau nggak mau. Kemarin menarik kayak misalnya kemarin saya lihat ada satu perusahaan AstraZeneca, mereka membuat dokter-dokter dari Indonesia itu bisa diskusi bersama dokter yang ada, jadi kebetulan tentang COVID, bagaimana mengelola ini COVID-19 ini, ada dokter dari Taiwan, kalau nggak salah dari Taiwan, Cina, Meksiko, sama satu lagi dari Singapura. Jadi kebayang nggak bagaimana ke depan kita tidak bisa menghindar lagi bukan hanya bisa bahasa Inggris, tapi understanding budaya yang berbeda, cara ngomong mungkin berbeda, terus sudut pandang dia berbeda dan lain-lain. Itu awareness semacam ini menjadi penting. Jadi cross culture, kayak kebetulan saya juga di kampus itu mengajar soal ini, cross culture, cross nation. Jadi bagaimana kita memahami orang lain berdasarkan cara dia berkomunikasi. Ini tadi again bukan hanya karena kita pasti punya banyak blocking ya. Pertama, blocking ngedengerin bahasa Inggris orang yang aksennya berbeda aja udah stres, itu udah sama. Kedua, dengan digital tools begini itu lebih stres lagi karena ada lag. Kita harus mencocokkan antara wajah dia sama mengabsorb wajah atau suara yang datang belakangan. Belum lagi nanti ada culture yang berbeda. Jadi kita harus mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus nyaman dengan hal-hal kayak begitu. Karena banyak sekali kita kan seringkali nggak nyaman. Aduh nggak nyaman nih sama orang luar. Ya kalau nggak kita akan lost a lot of opportunity gitu. Kayak sekarang misalnya di industri IT, itu sedih sekali. Industri IT itu sekarang bukan lagi outsourcing-nya ke India, dan sayangnya pindahnya bukan ke Indonesia gitu. Pindahnya ke mana coba? Ke Bangladesh. Untuk IT yang lebih kayak hal-hal sederhana gitu. Saya pernah baca di World Economic Forum, itu pindahnya dari India ke Bangladesh gitu karena mereka bisa berbahasa Inggris, bisa bekerja di rumah di sana, dan Anda harus tahu bahwa industri IT di India itu gede banget. Saya pernah ke jadi kayak kawasan industri outsourcing-nya perusahaan IT di India, itu padahal bukan di Bangalore ya, saya datangnya di Trivandrum.
Itu mungkin ya secondary-nya dari ini, itu luas perkantorannya itu sama kayak luas SCBD-nya kita. Satu perusahaan bisa punya ribuan programmer, dan di situ ada puluhan perusahaan. Jadi kebayang bahwa industri itu sangat gede, dan kita tidak bisa masuk ke sana karena tadi kita pertama nggak banyak yang bisa bahasa Inggris, dan kedua tadi comfortability untuk diverse dengan orang yang berbeda-beda dan lain-lain ini tuh kita masih sangat struggling. Kemudian adalah taking risk and explorer. Jadi digitalisasi ini membuat orang tuh harus mau mengambil resiko. Kalau dulu kan kita selalu dibilangin jangan mengambil ini, jangan coba itu, nanti kamu jatuh, nanti kamu begini, kamu begitu, itu nggak bisa lagi gitu. Bahkan kalaupun Anda bekerja di sebuah perusahaan, Anda diharapkan untuk menjadi disebutnya sebagai entrepreneur. Ini kan sifat taking risk ini kan entrepreneur banget kan. Ini sangat entrepreneur. Jadi walaupun Anda bekerja di sebuah perusahaan, pertama, siapa yang bisa menjamin Anda akan bisa bekerja di perusahaan itu selamanya? Sekarang sudah tidak ada lagi karir yang misalnya bertahan loyalitas selama 30 tahun di perusahaan itu, maka akan terus promosi dan segala macam. Enggak. Anda lihat sendiri aja, menteri-menteri aja sekarang banyak yang muda-muda. Kenapa bisa begitu? Because it's about performance. Dan kalau Anda bicara tentang generasi milenial, mereka seringkali bahkan nanya kan, saya bisa jadi CEO dalam umur berapa? Dia nggak lagi ngomongin 10 tahun lagi dan segala macam. Everybody must take a risk dan exploring mulai dari hal-hal baru, teman baru, terus kemudian kegiatan baru dan lain-lain. Kenapa? Kalau Anda tidak mencoba-coba itu, Anda tidak pernah tahu. Dan sekarang di era digital itu mencoba hal baru itu kan biayanya jadi sangat murah gitu. Kenapa? Anda bahkan bisa gratis gitu. Jadi attitude-nya juga harus berubah seperti itu. Jangan coba. Jadi misalnya, aduh saya nggak mau buka TikTok, begini-begini. Ya why not? You just see it. Kalaupun Anda tidak suka, Anda pernah, at least you already know. Apa itu, kayak gimana makhluknya. Jangan sampai Anda dipaksa oleh keadaan. Jadi Anda harus yang pertama, ada yang sesuatu yang baru, oke kita coba deh, kita buka. Apa ini? Apa menariknya? Apa tidak menariknya? Jadi Anda ketika ada orang lain ngomong, Anda tahu, Anda bisa kebayang. Jangan dipaksa, misalnya kayak sekarang, ketika semua orang udah dipaksa harus pakai Zoom, baru Anda adalah, karena kalau nggak sangat-sangat terpaksa, Anda nggak mau coba itu. You will be late. Karena Anda akan bersaing dengan everybody, bahkan di seluruh dunia, untuk mau perubahan-perubahan semacam ini. Kemudian, connecting through ideas. Nah, ini nyari ini sangat-sangat digital banget. Mungkin kalau beberapa generasi yang kayak generasi saya, jadi agak, karena saya adalah di generasi yang perbatasan, itu menarik karena saya misalnya contohnya deh, connecting through ideas misalnya, teman saya selalu nanya, lo yakin bisa beli handphone lewat online? Nggak pegang-pegang dulu. Loh, kan ada reviewnya. Bahkan saya beli kasur aja saya bisa lewat online. Saya beli itu semuanya lewat online. Dan generasi yang sekarang memang seperti itu. Karena dia tahu bagaimana connecting through the ideas, maksudnya adalah begini, Anda nggak perlu ketemu langsung dengan orangnya, Anda nggak perlu percaya langsung bahwa, oh ini teman saya kenal langsung, tapi you know that apapun yang ditulis di online, kalau dia punya kepentingan yang sama dengan kita, we can trust them. Nah ini skill ini juga memang perlu tahu gitu kan, kalau misalnya Anda lihatin, kok dia si anak kita kok lebih jago ya, ini tiba-tiba beli ini dia bisa lewat online, dia punya skill-skill yang Anda tidak sadari mungkin. Misalnya membaca review berapa nilainya minimal berapa, terus kemudian reviewer yang dipercaya itu yang kayak gimana, terus kemudian ada badge dan segala macam. Itu yang mereka akan gunakan. Dan Anda kebayang nggak sih banyak sekali misalnya kalau Anda lihatin generasi yang muda, mereka bahkan bisa mendirikan perusahaan itu they never meet before. Mereka ketemu di online, terus nanti mereka akan bertemu karena mereka punya kesamaan visi. Jadi dan physically kadang-kadang mereka nggak di dalam satu kota yang sama. Itu kan sesuatu yang sangat nggak mungkin zaman dulu kan. Zaman dulu kan, aduh mana mungkin bisa melakukan ini, itu, dan segala macam gitu. Kalau kita nggak kenal lama, nggak mungkin. Saya pernah di startup, teman saya yang waktu itu pernah dia ketemu sama partner bisnisnya on startup weekend. Kebayang nggak? Startup weekend itu cuma dalam 3 hari. Mereka berkumpul sebagai individual dalam 3 hari itu mereka berkelompok, bikin bisnis, dan sampai sekarang ternyata masih jalan gitu. Dan itu sangat diverse karena partner dia orang Prancis yang tinggal di Bali yang umurnya sudah 40-an something, dia masih berarti dia harus punya skill 2. Pertama adalah diversity. Kedua, kemampuan dia untuk kemudian bisa memahami bahwa orang ini walaupun saya nggak kenal dekat, ini bukan saudara, ini nggak kenal dari teman sekolah dan segala macam. They can click, okay, the idea is click, vision the same, jalan gitu. Karena tadi bahwa di sekarang Anda tidak bisa, belum tentu orang yang dekat dengan kita
adalah orang-orang yang tadi bisa klik secara bisnis, visinya sama dan lain-lain gitu. Makanya sekarang banyak kan hub-hub, coworking space, itu bukan hanya space untuk kemudian mereka kerja bareng di situ, tapi kemudian bagaimana mereka bisa menemukan partner dan lain-lain dari orang-orang yang ada di situ. So, the ideas will be connect you. Dan ya, walaupun background-nya beda-beda, tapi you have the same ideas kemana kita mau pergi gitu. Satu lagi yang paling terakhir, yang paling penting adalah connecting global to local. Nah, jadi bagaimana Anda punya mindset-nya global gitu kan? Anda bisa tadi bisa punya mindset yang diverse, cara berpikir Anda tahu nih global tuh seleranya kayak gimana dan lain-lain. Tapi terus kemudian bagaimana misalnya nih, wah kalau gitu, karena kalau selalu mikir begitu, wah kalau semuanya global, semuanya udah ada tuh. Semua produk hampir semuanya kan ada dari global. Tapi kalau Anda bisa memahami local values, Anda memahami keunikan kebutuhan lokal, atau sesuatu yang unik di lokal, Anda bisa punya tempat kok. Anda lihat deh Gojek. Bagaimana dia bisa membangun ini dan kemudian kayak Gojek, Grab bisa mengalahkan Uber yang notabene dari global gitu. Dia memahami apa sih keunikan pasar lokal, apa keunikan di pasar Indonesia yang tidak dimiliki oleh yang lainnya, sehingga dia bisa bikin konten itu. Bahkan termasuk kayak yang terbaru, dia bikin misalnya di antara Netflix, dia bikin GoPlay gitu misalnya. GoPlay itu menurut saya menarik gitu kan. Dia tidak seperti Netflix kontennya sangat Indonesia, tapi juga nggak kayak sinetron. Dan menurut saya lebih optimis mereka akan survive dibandingkan misalnya Hook, iFlix, dan dia punya pasar yang lebih gede dibanding Netflix. Percaya deh di pasar Indonesia. Kenapa? Karena ada keunikan-keunikan yang dipahamin ketika dia memahami pasar lokal yang tidak dipahami oleh Netflix misalnya. Atau kayak misalnya, Anda lihat kenapa Joox di Indonesia bisa laku dibandingkan Spotify. Dan terutama di negara-negara Asia. Karena Joox memahami bahwa orang Asia itu pertama hobi karaoke. Yang itu tidak akan bisa dipahami oleh orang yang bikin Spotify. Karena Spotify dibentuk di Swedia. Di mana di sana memang nggak pernah ada orang karaokean gitu. Tapi orang Asia tuh kan emang hobinya tuh craziness of karaoke luar biasa. Dan bukan hanya Indonesia, ketika saya pergi ke Taiwan, itu ternyata tuh ada banyak box-box karaoke di mall. Itu gila sih menurut saya. Ternyata hobinya karaoke orang Indonesia tuh masih sebelum apa-apa dibanding orang Taiwan, di mana ada box-box kayak kalau zaman kita telepon umum zaman dulu, itu ada box-boxnya tinggal pasti koin, Anda bisa karaoke sendirian. Kalau di Indonesia mungkin nggak ada yang laku, karena dianggap orang gila gitu kan. Kalau di sana mungkin udah biasa gitu. Jadi karaoke penyanyi-nyanyi suka-suka hati. Nah hal kayak begini, itu jadi nggak bisa lagi juga kayak misalnya nih, mentang-mentang dia anak global gitu kan, lulusan Harvard, terus dia hanya berpikir dengan cara Amerika, of course mereka akan fail di pasar Indonesia. Nadiem bisa seperti itu karena dia bukan hanya paham pasar global, tapi juga pasar lokal itu seperti apa. Jadi dia bisa menghubungkan itu. Atau misalnya tadi saya baru penjurian di Good Design Award, Good Design Indonesia, misalnya ada namanya Dua Anyam, itu yang bikin adalah dua lulusan Harvard. Dan mereka sekarang dia bisnisnya apa? Entrepreneurial business, social entrepreneur, bikin anyaman-anyaman. Sebenarnya anyamannya sama aja kayak anyaman yang dari Pandan dan segala macam dari NTT, ada ceritanya, tapi yang membedakan apa? Dia membuat apa namanya desain-desain anyaman yang berbeda yang belum pernah ada sebelumnya. Dan hebatnya lagi, dua founder ini tidak bisa menganyam. Tapi dia tahu visinya mau kemana, jadi dia bikin pola-pola baru, yang dia bisa harga jalan tenggok yang kalau orang Jawa bilang apa ya, kayak wadah gitulah ya, yang misalnya dari bambu atau dari ketak Bali, ketak Lombok tuh harganya paling cuma 50.000, udah mahal, 100.000 udah mahal. Kebayang nggak, mereka bikin yang kecil aja, yang mungkin diameternya kalau di bahannya standar gitu, dengan model standar, nggak ada mereknya paling 50.000, mereka jual minimal 250.000 sampai 400.000, 500.000. Dan itu untuk pasar ekspor. Itu tidak mungkin terjadi, pertama, kalau mereka tidak punya wawasan global, tapi cuma wawasan global doang, dia akan bisa membuat produk yang sangat lokal. Dan bisa berkomunikasi, bayangin nggak, dia harus berkomunikasi dari buyer-buyer internasional, tapi dia juga harus berkomunikasi dengan mama-mama di Papua, di NTT, di Maumere, gitu. Dan mereka harus diajarin hanya pakai, jadi mereka tidak bisa
pakai komputer, jadi mereka update reportnya cuma pakai WhatsApp, nanti ada punya admin sendiri lagi. Kebayang nggak? Bagaimana Anda harus menghubungkan, Anda punya cara berpikirnya harus bisa switch dari yang global minded, ketemu orang yang super intelektual, terus ketemu sama mama-mama yang ada di sana gitu kan. Dia emang tujuan dia adalah memberdayakan masyarakat. Jadi ini tadi, kalau Anda mau bisa survive, Anda harus punya dua-duanya. Anda harus bisa memahami global itu situasinya kayak gimana, lokal seleranya kayak gimana. Sama juga, tadi saya baru penjurian produk-produk yang mau produk Indonesia yang mau masuk ke pasar global, itu sayangnya perusahaan UMKM Indonesia itu kayak begitu. Mindset mereka sangat-sangat lokal banget, tapi dia mau taruh di ekspor, ya nggak mungkin. Terus kadang-kadang mereka selalu bertanya, kemudian, ya tapi kan kita nggak punya banyak dana riset dan segala macam. Itu bukan alasan, itu makanya balik lagi sebuah the mindset. Saya juga membantu salah satu UMKM gitu kan. It's about bagaimana kita bisa melihatin opportunity ketika ada di digital. Ketika dia teman saya kebetulan dia jualannya awalnya cuma punya modal 1 juta rupiah. Dia sekolah sampai SMA, anak yatim piatu. Saya bantuin dia bilang, tuh saya nggak mau bikin baju ini, coba kamu bisa bikin desain yang berbeda. Tapi saya kan nggak sekolah, saya nggak paham desain segala macam. Karena dia bilang bahwa ini ada potensi jualan baju anak dan segala macam. Saya bilang, kamu punya internet kan? Bisa pakai Instagram. Kalau bisa pakai Instagram, harusnya bisa riset. Karena riset bukan berarti Instagram bukan hanya untuk jualan. Kamu bisa riset di situ, motif apa yang ada, apa yang lagi laku di luar, bahkan kamu bisa tahu H&M lah, mau apa, Cotton on Kids, apa segala macam kamu bisa liatin, kamu potong, kamu kasih penjahitnya. Dan itu yang dia lakukan sekarang. Jadi kalau Anda lihat desain dia, itu udah kayak mother care. Teman saya aja yang kelas menengah atas, aku pernah bawa dia ketemuin karena dia butuh investor gitu. Dia kaget. Ini bahannya pemilihan warnanya bagus. Saya senyum-senyum sendiri aja karena sebelumnya cara dia memadukan warna itu jelek banget. Saya kalau ngomong jujur sama dia, ini jelek banget, bilang ini, bikin sakit mata. Coba kamu sering buka Pinterest, sering buka Instagram, ini saya kasih ini Instagram yang harus kamu follow. So you must melihat opportunity. Dan saya bilang sama dia, kamu tidak boleh tadi seperti yang dibilang di awal, nggak boleh puas dengan itu. Jadi kamu harus ada waktu berapa bulan sekali akan ada model baru. Jadi inovasi harus selalu ada di situ. Dia harus agile, beradaptasi terus-menerus, mentang-mentang laku, maka modelnya begitu terus. Nggak bisa seperti itu. Sama tadi kayak sebagai individu, Anda sebagai profesional, saya juga sebagai individu selalu kemudian mempertanyakan, apalagi yang baru yang bisa saya lakukan? Apalagi, dan apalagi. Karena kalau enggak, saya juga ketinggalan. Jujur aja, saya kalau ngeliatin yang muda-muda, khawatir nggak? Pastinya khawatir. Tapi saya merasa bahwa apa value added yang saya punya dan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ini yang kadang-kadang kita suka lupa. Kita selalu mikir bahwa, wah gila, saya nggak mungkin ngalahin nama yang muda, anak saya lebih jago pakai tools dan segala macam. Oke, mereka jago tools, apakah kita kemudian harus kompetisi jago pakai tools misalnya? Apakah kita misalnya semua orang, waduh, anak-anak Gen Z, semuanya sekarang pada main TikTok, goyang-goyang, terus apakah kita juga harus goyang TikTok? Ya belum tentu, bisa jadi kita sama-sama pakai TikTok, tapi fungsinya berbeda sesuai dengan kemampuannya kita, sesuai dengan expertise-nya kita, aset yang kita punya, dan lain-lain gitu. Jadi, balik lagi, ini karena sudah setengah jam lebih ya, saya simpulkan aja. Jadi ada 8 yang saya utarakan tadi, pertanyaan kaitan dengan agility, kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan-perubahan ini, karena perubahannya akan terus seperti ini, kecepatan perubahan ini akan menjadi new normal atau sesuatu yang normal ke depannya, yang kita harus siap gitu. Kedua adalah kemampuan kolaborasi. Jadi ingat bahwa sekarang kita tuh udah berkompetisi sama orang lain. Lihatlah orang lain itu sebagai apa yang kita bisa kolaborasikan. Ngapain kita harus berkompetisi sama mereka gitu. Ketiga adalah long life learner. Jadi kita harus selalu belajar tiap hari. Jadi Anda harus ingat ya, minimal 6 bulan sekali kita harus kembali ke kampus atau kembali belajar, meredefinisi ulang kompetensi kita masih relevan atau enggak. Kita harus belajar apa lagi. Terus keempat, kita bicara tentang comfort with ambiguity. Jadi kita selalu harus ya udah biasa aja dengan dengan kebingungan ini gitu kan, dunia kan selalu membingungkan, ini kapan sih selesai gitu, COVID kapan berlalu gitu, ngapain ngomongin kapan COVID berlalu, mendingan kita mikir kita bisa ngapain sekarang, karena kalau Anda tanya pun ke siapapun belum ada yang tahu ini COVID akan berhenti kapan gitu, karena kita belum tahu juga vaksin akan berhenti kapan gitu, kita akan nemuin vaksin kapan. Terus kemudian yang kelima adalah embracing diversity, kemampuan kita untuk bisa merangkul perbedaan mulai dari macam-macam agama, latar belakang, warna kulit, terus kemudian bangsa dan negara dan segala macam. Karena ini limitless.
Dan Anda tidak bisa mikir, aduh saya nggak nyaman, saya takut ketemu sama orang dari negara lain. Gimana Anda bisa survive? Karena nanti era masa depan bisa jadi partner bisnis Anda, atau kliennya kita, kalau Anda adalah seorang freelancer bisa jadi konsumennya, kliennya ada di berbagai negara, dan itu big opportunity, gitu. Terus kemudian taking risk dan explorer, kemampuan untuk mau mengambil resiko. Jadi makanya tadi kita harus punya mindset, oke, coba dulu. Asalkan itu tidak mengeluarkan terlalu banyak energi, kita harus selalu coba dulu. Jangan sampai harus dipaksa dulu sama keadaan, baru kita melakukan perubahan. Terus connecting through ideas tadi, bahwa nggak perlu harus ketemu physically, bahwa baru kita kemudian merasa, aduh saya baru nyaman, saya nggak bisa nyaman nih kalau nggak ketemu langsung sama orangnya. Ya gimana caranya kalau Anda nanti bisa bekerja kayak begini? Gimana kalau Anda harus trust, harus ketemu langsung, itu udah jadi nggak relevan sekarang. Apalagi dengan adanya COVID ini ya, jadi semua orang udah akan terbiasa dengan begini. Sekarang tinggal bagaimana kemudian meng-assessment dengan sistem digital, Anda tahu orang ini bisa di-trust atau enggak, kan banyak cara. Lihat rating, Anda lihatin background-nya dia, Anda background cek sosial medianya dia kayak gimana, Anda cek jejak digitalnya seperti apa, dan lain-lain. Dan terakhir adalah menghubungkan antara global dan lokal. Bagaimana membuat tadi Anda adalah global society, masyarakat global yang tahu semuanya perubahan dunia seperti apa, seleranya ke arah mana, dan segala macam. Tapi di sisi lain Anda tahu, apa sih keunikan di sini, gitu. Apa sih nilai-nilai tambah di sini yang Anda nggak boleh bisa jadi, misalnya Anda suka Michael Jackson, terus Anda totally plak-ketiplak sama kayak Michael Jackson juga. Orang tidak akan menghargai itu, karena bagaimanapun Anda adalah penjiplak. Tapi kalau Anda bisa menciptakan Michael Jackson versi lokal, Anda mengambil sebagian dari Michael Jackson dan mengambil sebagian dari Didi Kempot, menjadi diri Anda yang baru, itu menjadi sesuatu kebaruan, menjadi sebuah inovasi yang tidak bisa di-copy sama orang lain, dan itu kemudian akan mudah diingat. Dan sekarang digitalisasi itu sangat mungkin Anda melakukan itu. Kuncinya apa? Kuncinya adalah mau riset. Ini satu lagi mungkin yang penting, yang selalu lihat bahwa kita selalu seringkali malas untuk kemudian melakukan riset dulu. Padahal digital menyediakan informasi segitu banyak. Anda harus riset. Gimana Anda bisa tahu bahwa produk saya ini bagus, belum ada sebelumnya? Dan di mana Anda tahu? Ya nggak tahu aja, karena menurut saya aja. Anda nggak pernah riset, padahal ternyata di luar sana udah ada yang bikin bentuknya sama persis, bahkan lebih bagus. Jadi makanya tadi kemampuan kita untuk meriset informasi, segala macam, ini penting untuk diri kita, sehingga tadi we can come with sesuatu yang lebih unik, yang ini yang membuat kita menjadi selalu bisa bertahan dengan perubahan-perubahan ini. Walaupun nanti era robot, era apapun, walaupun kita bertambah umur dan lain-lain, kita tidak akan pernah takut. Karena apa? Karena kita tahu bahwa kita punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain, dan kita punya nilai tambah yang tidak bisa dikopi sama orang lain. Itu yang paling penting. Oke, mungkin dari saya segitu dulu. Jadi nanti kita mungkin lebih banyak di fase di bagian diskusi aja. Saya kembalikan ke Kang Adang. Silakan, Kang. Nah, jadi teringat nih tadi ceritanya Kang Tuhu nih ya, ada platform untuk e-learning yang betul Kang Tuhu, saya belum pernah ketemu beliau, saya belum pernah ngobrol, hanya tahu lewat sosial media, lalu akhirnya kontak, akhirnya WA-an, akhirnya janji meeting via via Zoom, yang akhirnya kita kerjasama. Nah, ini menarik kan, Kang? Benar itu benar banget ya. Nah, ini saya mau, nah ini materi saya bisa dilihat. Nah, nanti materi ini akan saya bagikan juga ke teman-teman ya. Ini sedikit tentang saya lebih banyak bermain atau concern terhadap perilaku manusia di organisasi. Tadi udah diceritakan oleh Kang Tuhu, kita itu memasuki revolusi industri ke-4 dan sudah mau masuk ke revolusi industri ke-5, Society 5.0 ya. Tapi apa sih revolusi industri ke-4 itu? Karena di Indonesia ini ternyata semua ciri revolusi industri itu dari 1 sampai dengan 4 itu ada. Kalau Anda misalnya main ke bagian timur di Indonesia, bukan bermaksud untuk merendahkan ya, tapi memang di sana masih ada orang-orang yang hidupnya itu masih berpindah-pindah bertani dan berpindah-pindah gitu. Atau masih ada orang yang sangat tergantung dengan belum ada listrik gitu di sana. Nah, revolusi industri 4.0 ini adalah revolusi industri yang kita alami sekarang, yang cirinya itu kita sekarang ini ada IoT ya, Internet of Things, itu udah banyak banget. Ada
robot yang sudah otonomi bisa berpikir sendiri, ada artificial intelligence, kita ngomongin tentang big data, ada machine learning, ada cyber physical dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ini saja itu sudah membuat industri itu harusnya bersiap dan berubah gitu. Nah, ini revolusi industri 4.0, industri berubah sedemikian. Ada sistem integration, cloud computing gitu. Saya lagi kembangin sebuah HRIS yang HRIS itu hanya dengan ya saya sewa cloud 1 juta per 1 tahun nih, 1 juta per 1 tahun saya udah bisa berbisnis ngejual HRS berbasis dengan cloud. Ya. Jadi murah banget sebenarnya kalau kita mau memulai berbisnis sekarang ini. Tinggal mindset-nya aja kita ubah menjadi lebih digital. Ada IoT ya, IoT. Jadi semuanya terkoneksi dengan internet dan lain sebagainya di revolusi industri. Intinya adalah kita sebenarnya walaupun tidak ada pandemi COVID-19 ini, kita harusnya itu sudah kita harusnya sudah berubah juga gitu. Ya, tapi enggak. Dan ini ekonomi dunia saat ini nih. Kita punya sharing ekonomi, ada education, ada marketplace, ada cloud kolaboratif. Ya, saya baru aja ngirimin ke Kang Tuhu ada sebuah saya dan Kang Tuhu itu kami membuat sebuah program bersama yang ngedit kolaborasinya itu lewat satu platform aplikasi itu dan itu udah sangat terstruktur dan sangat memudahkan kita untuk kolaborasi. Apapun di situ ada ternyata ya, aplikasinya banyak banget itu, ada beberapa aplikasi. Terus ada marketplace yang memungkinkan orang di sekarang ini ya, yang ada di ujung barat Indonesia, di Aceh sana, itu bisa berbisnis dengan orang-orang yang ada di ujung timur Indonesia, itu hanya dengan marketplace. Ya. Dan ini luar biasa banget. Lalu ada smart manufacturing, ada smart city, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Oh iya, waktu itu saya pernah kena serangan migrain tuh, terus saya chat di Halodoc-nya nelpon, luar biasa ya, Halodoc-nya nelpon, lalu meresepkan, dia nanya-nanya, habis itu meresepkan, habis itu saya beli, dan selesai. Karena waktu itu jam 1 malam, dan saya bisa beli itu, dan itu sangat menolong banget. Gitu. Halodoc. Walaupun sekarang Halodoc banyak yang dokter juga yang menyaksikan, kan nggak bisa kita mendiagnosa orang hanya lewat internet gitu. Kita perlu lihat langsung, tatap langsung, segala macam wawancara. Tapi hanya tunggu waktu aja itu bahwa kita bisa didiagnosa dan lain sebagainya, detak jantung segala macam itu lewat internet. Hanya tunggu waktu aja. Yang menarik adalah industrialisasi digital ini akan ada banyak profesi yang hilang dan akan ada profesi yang baru. Ya, dan akan ada profesi baru. Dan teman-teman jangan kaget kalau anak-anak kita di SD itu akan bekerja di industri yang sekarang ini nggak ada pekerjaannya. Ya, kebayang nggak sekarang ini ada bisnis yang namanya endorser. Dan siapapun sekarang bisa jadi endorser. Dan banyak anak-anak SD itu mau jadi apa? Mau jadi YouTuber. Itu kan profesi yang bagi kita orang-orang Gen Y, Gen X gitu ya, atau misalnya baby boomer, profesi apaan itu YouTuber? Tapi kalau mau ngecek duitnya YouTuber, kayaknya kita-kita yang udah berjuang mati-matian di bisnis ini dengan penghasilan mereka, bisa jadi mereka jauh lebih punya duit dibandingkan kita yang kerja manual seperti ini. Impact-nya ke bisnis sekarang ini customer expectation kita itu meningkat ya. Orang-orang yang tadinya cuek-cuek aja ketika mendapatkan layanan sekarang ini menjadi lebih pemilih dan lebih vokal gitu ketika mendapatkan layanan. Jadi saya ingat dulu kalau ke kampus itu ya, saya rumah di Setu, Kampung Rambutan, kampus saya waktu X1-nya itu di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu naik bis 510 gitu.
Itu padatnya bukan main, itu kita disusun udah kayak apa ikan asin ya, lalu ngetem, udah padat ngetem. Lalu ketika kita bilang, "Bang, jalan lagi apa Bang?" gitu ya. Apa yang dilakukan ke kita? Disuruh turun. Naik taksi kalau mau nyaman katanya kan gitu ya. Kalau sekarang kan nggak bisa begitu gitu. Orang sekarang kita di Gojek, di Grab itu nggak suka dikit aja dengan si drivernya, itu kita langsung bisa kasih bintang 2, bintang 1 yang besoknya itu si driver itu ya mungkin nggak akan punya bisnis selama beberapa hari ke depan gitu. Dan efek bagusnya adalah sekarang nih driver-driver Gojek itu, driver Grab, rider Gojek, rider Grab itu punya sense of service yang meningkat dibandingkan dulu. Betul kan? Karena apa? Karena ekspektasi kita terhadap layanan itu udah meningkat. Gitu. Nah, yang berikutnya ada data enhanced product. Jadi produk-produk yang diinginkan oleh customer itu harus memenuhi semua, seolah-olah memenuhi semua kebutuhan ya, dan harus bisa terukur itu. Lalu ada lagi collaborative innovation. Kang Tuhu udah cerita tadi. Jadi waktu itu saya pernah jalan-jalan ke Bali, nggak jalan-jalan sih sebenarnya, training, saya jalan-jalan dikit ya. Main ke Kuta, ngeliat-liat di Kuta, jadi ngobrol lah sama tukang restoran ya, tukang restoran. Jadi ini orang-orang ini adalah orang-orang yang biasa, kata dia, bule-bule ini adalah bule-bule yang biasa kerja di situ ya. Memang mereka ngapain aja kerjanya, ya paling pagi-pagi mungkin ada yang selancar, ada yang enggak, nanti siang-siang makan siang mereka, terus sore-sore mereka selancar lagi, malam-malam mereka mabuk-mabukan di sini katanya. Nah, mereka punya uang dan mereka menikmati hidup. Ya, dan ternyata pekerjaan mereka ada yang mereview, saya dapat videonya itu, pekerjaan mereka itu ya pekerjaan kolaboratif gitu. Pekerjaan freelance yang tetap menghasilkan uang dan mereka bisa melakukannya kapanpun dengan waktu yang lebih sedikit, mereka punya uang. Sedangkan saya di Jakarta harus dari rumah ke kantor 9 jam dengan libur yang hanya Sabtu Minggu, yang itu pun kadang-kadang Sabtu masih kerja juga. Dibandingkan dengan mereka punya uang, bisa menikmati hidup, kayaknya ada yang salah nih dengan kita nih. Dan dengan adanya pandemi COVID-19 ini, itu mendorong bahwa pekerjaan itu mampu kita lakukan gitu. Di pekerjaan freelance, kerjanya di rumah sambil menikmati hidup. Kalau kita kan beda budayanya dengan bule-bule itu ya. Main sama anak, malam kita kerja, anak tidur kita kerja, tinggal ngaturnya aja bagaimana itu. Di seminar yang kemarin itu ada cara-cara mengaturnya itu. Tinggal ngatur bagaimana kualitas hidup kita menjadi meningkat dan kita kerjanya adalah berkolaborasi dengan sebanyak mungkin orang. Dan betul kolaborasi kita udah borderless lagi gitu. Beberapa temen tuh kolaborasinya dengan orang Singapura, dengan orang Bangladesh, betul Kang Tuhu. Ternyata IT kita, programmer kita itu seluruh dunia ini banyak di outsource ke Bangladesh gitu. Ya, ada beberapa dari Indonesia, cuman tidak semasif Bangladesh gitu. Jadi kalau kita mau ngebanding-bandingin, Bangladesh kan negara berflower ya, atau istilahnya apa tuh? Negara berkembang gitu, sama seperti kita juga gitu ya. Kok mereka bisa gitu ya? Wah, saya nggak tahu lah. Karena ini benar masuk ke digital mindset kita seperti apa dan masuk ke kesiapan kita untuk berkompetisi secara global itu seperti apa. Dan memang sayangnya kita dengan bangsa sendiri aja nih, kita udah dipecah sedemikian rupa sehingga kenyamanan untuk kayaknya gue nggak mau deh kerjasama dengan orang yang pemilih 01 atau pemilih 02 itu udah banyak berseliweran tuh ya. Yang kayak gitu aja kita nggak nyaman, apalagi dengan yang berbeda culture. Kalau dengan berbeda culture, dengan berbeda yang pilihan aja kita udah nggak nyaman untuk bekerja sama, gimana dengan yang berbeda culture gitu ya Kang tuh ya. Lalu ada new operating models ya. Di pandemi COVID-19 ini, jujur aja, Bettermind mengalami shock juga sama Kang Tuku, yang akhirnya
Bettermind harus mengubah model operasinya Bettermind ya. Channel kita Iya. ubah, bisnis proses kita ubah, lalu dagangan juga kita ubah. Dan saat ini adalah saat-saat inkubasi terbaik kali ya untuk kalau kita nanti mau bertahan setelah dari COVID-19 ini, yang prediksinya 2 tahun itu mungkin baru akan ditemukan itu apa namanya vaksinnya ya. Dan baru selesai itu WFH ini sekitar Agustus atau Oktober ya. Agustus, September, Oktober itu baru selesai itu. Dan tahun depan bisnis baru mulai lagi dan baru bisa prediksinya ya baru bisa stabil lagi itu 3 atau 4 tahun yang akan datang. Itu prediksinya. Bisa benar, bisa juga salah, karena sekarang ini faktornya banyak. Mungkin itu adalah prediksi yang dibuat oleh orang-orang generasi old ya, yang belum mungkin selincah orang-orang yang generasi yang baru-baru ini. Ya, itu nggak tahu. Ini operating model itu dipaksa kita harus beradaptasi itu sekarang ya. Tadi sore saya dapat telepon dari teman yang akhirnya mereka karena WFH itu harus WFH dan nggak bisa ketemu langsung, salesnya itu tidak bisa ketemu langsung dengan customer, yang akhirnya mau nggak mau sales yang usianya itu lebih dari 40 tahun katanya itu harus belajar ulang dan katanya ngajarinya itu setengah mati. Ya, kenapa kita tidak siap? Ya, betul-betul tidak siap. Ngajarinya setengah mati udah nyaman dengan nyaman dengan kebiasaan kita yang dulu ya, dan harus diubah sekarang dengan model operasi yang dianggap lebih ribet lah segala macam ya. Nah, dan kita sekarang kalau kita ngomongin tentang digital transformation, yang perlu kita punya adalah new mindset. Ya, mindset baru, mindset yang lebih sesuai dengan kondisi kekinian. Kang Tuhu udah lebih banyak menjelaskan panjang lebar tadi, saya akan banyak skip aja nih. Kerjanya harus lebih meaningful, tadi ada WFH yang bisa membuat work-life balance-nya lebih bagus gitu ya. Terus lebih fokus kepada pengalaman customer, sehingga kita betul-betul customer ini harus selalu dinilai, selalu diukur, dan selalu membuat perubahan-perubahan berdasarkan real-time customer. Karenanya data science atau ilmu yang ngomonginnya itu dari data di lapangan itu sangat-sangat menjadi keahlian pokok gitu ya sekarang ini. Ada customer experience nih. Nah, ini customer experience nih ya. Sekarang ini customer experience itu udah mereka tidak lagi membeli dulu baru merasakan, tapi mereka akan riset dulu di sosial media, ya di internet, baru beli, baru merasakan, dan kalau mereka nggak puas langsung diupload di sosial media. Nah, ini ngerinya kalau kita tidak fokus kepada customer experience. Betapa kemarin Garuda sempat terpukul karena hal ini, karena ada customer yang moto menu pakai tulisan lalu bilang, masa sekelas Garuda menunya pakai tulisan tangan gitu ya, yang langsung dengan cara mindset yang lama Garuda katanya nggak boleh foto katanya. Yang langsung dijawab dengan maskapai lain, oh silahkan foto apapun. Ya, yang riding the wave itu sangat baik sekali. Nah, itulah kalau misalnya sebuah organisasi atau sebuah company dijalankan oleh orang-orang dengan mindset bisnis yang lama gitu. Not customer centric, tapi lebih kepada nakut-nakutin customer untuk tidak melakukan itu. Kalau perusahaan-perusahaan yang sangat terbuka, dia akan malah selalu nanya-nanya tentang gimana, puas nggak, apa yang kurang, segala macam. Jangan sampai kita tahu kalau bisnis kita itu tahunya jelek itu dari internet, nggak langsung dari customer kita. Pun kalau udah tahu dari internet, jangan sampai kita malah berantem sama customer kita. Ya, don't. Agility, tadi udah dijelaskan oleh Kang Tuhu, agility itu adalah kemampuan kita selalu berubah, tapi agility ini ya, kita harus selalu berubah, tapi yang ada sekarang itu tidak boleh berkurang standarnya. Jadi harus nambah terus dan harus lincah beradaptasi.
Kalau misalnya kita bisa selalu berubah, tapi tidak terstandar atau yang lamanya nggak ketanganan, belum agility namanya. Cepat, ya, terus selalu improvement tadi, kolaborasi tadi udah dijelaskan ini, dan ada kompleks problem solving. Nah ini yang kalau orang dengan mindset lama ketemu dengan masalah yang dia tidak tahu masalahnya itu apa, banyak orang, waduh, nggak tahu. Padahal kompleks problem solving ini atau memecahkan masalah yang belum pernah ada model sebelumnya, itu adalah keahlian yang wajib dimiliki oleh karyawan atau kita sebagai pebisnis untuk bisa meningkatkan otot kompleks problem solving kita. Jadi kalau nanti Anda di tempat kerja Anda tempat kerja Anda itu punya problem yang belum pernah ada modelnya, yang Anda pun masih meraba-raba di problem itu, maka ini adalah kesempatan untuk kita melatih kompleks problem solving kita. Di bisnis juga saya misalnya, ini COVID kita tidak tahu selesainya kapan ya. Terus masih belum jelas gitu, masih gelap COVID ini ya. Cuma memang ini adalah sebuah masalah yang kita perlu punya effort untuk selalu bisa bereksperimen gitu untuk memecahkannya. Salah ya nggak apa-apa, gitu. Ya improvement terus gitu. Nah jadi terus bagaimana nih untuk berubahnya? Saya akan menjelaskan dari dua sisi, dari diri sendiri dan dari lingkungan. Karena background saya psikologi, S1 saya psikologi, S2 saya juga psikologi, dan lebih fokus kepada perilaku perilaku individu di organisasi ya. Yang pertama, apa sih yang mempengaruhi perilaku itu? Yang pertama, perilaku dipengaruhi oleh diri sendiri, dan yang kedua adalah lingkungan. Diri sendiri itu ada sikap, motif, pengalaman, segala macam. Dan ada lingkungan nih, lingkungan fisik, lingkungan sosial, ada reinforcement, dan lain sebagainya. Jadi, tidak bisa kita ngomongin kalau, ayo berubah kepada karyawan kita ya, tapi kita tidak mempersiapkan lingkungan lingkungan yang mendukung perubahan itu. Nah ini mindset cycle. Yang pertama, mindset itu terjadi ketika kita mengalami sesuatu ya, lalu kita dapat konsekuensi dari mengalami sesuatu itu. Saya mau pergi ke kantor gitu ya, lalu mesen Gojek ya, lalu konsekuensinya adalah saya tidak bisa mengatur Gojek ini seperti apa. Yang nggak taunya Gojeknya itu telat. Lalu dari konsekuensi itu, kita memberikan arti dari konsekuensi tersebut, yang arti ini dipengaruhi oleh mindset, yang setelah kita artikan, itu dia akan membentuk lagi mindset baru. Ya, jadi muternya begitu tuh. Yang mindset ini adalah ada sikap, ada motif, ada pengalaman, ada minat, ada ekspektasi, ada keyakinan, ada nilai diri gitu ya. Lalu mindset saya akhirnya saya mengubah ekspektasi saya kalau saya mau berangkat kerja pakai Gojek, maka ekspektasi saya ini tidak bisa sesuai seperti apa yang saya mau. Karenanya saya harus merubah strategi saya agar apa yang saya inginkan, ekspektasi yang saya inginkan itu bisa tercapai. Dengan cara adalah mengubah diri untuk pesannya jauh-jauh sebelum saya mau berangkat. Kalau misalnya biasa berangkat 1 jam, ya 1,5 jam atau 2 jam itu harus sudah pesan, mengantisipasi itu. Nah ini yang dari dalam dirinya ya. Dan yang mengalami sesuatu dan konsekuensinya ini adalah dari luarnya. Di pekerjaan ada lingkungan fisik. Tadi udah dibahas oleh Kang Tuhu, kalau kita mau mengubah mindset dari karyawan-karyawan di perusahaan kita, lingkungan fisiknya boleh nggak diubah? Boleh. Meja dibuat lebih nyaman, segala macam. Tapi yang lain-lainnya juga itu perlu diubah. Ya. Karena kita sedang menciptakan konteks pengalaman sehingga lama-kelamaan nih mindset kita itu berubah. Karena kita adalah kita adalah interaksi antara diri sendiri dengan lingkungan, dan kita mengalami dan kita mengadaptasi dengan mengubah mindset kita
sesuai dengan pengalaman. Nah, itu ada konsep namanya adaptasi ya. Nah, yang perlu dilakukan oleh perusahaan adalah yang pertama adalah perlu melakukan namanya digitalisasi proses bisnis ya. Bisnis goals-nya itu harus clear, bisnis step-nya juga harus clear, stakeholder-nya juga harus clear, dan semua dari bisnis proses itu kita perlu menambahkan value added-nya adalah lebih cepat, lebih punya kualitas, atau kita lebih bisa melayani dengan baik dengan memanfaatkan teknologi. Ya, nanti kita akan lihat seperti apa. Yang pertama ada namanya konsep, ini konsep sudah lama sebenarnya ya. Ada people, teknologi, dan proses. Ya, people itu bagaimana orang melakukan pekerjaannya, teknologi itu untuk mendukung people itu melakukan pekerjaannya, dan proses itu adalah proses yang dilakukan itu harus seperti apa, dan ini perlu sinkron ya ketiganya ya. Orangnya harus punya mindset, betul, prosesnya juga kita harus bedah, kita harus lebih simplifikasi, dan kita perlu tambahkan di sana teknologi. Tapi jangan buru-buru kita menginstal teknologi sebelum people-nya itu siap dulu. Jadi people-nya perlu siap, baru teknologi itu sangat-sangat bisa dicari gitu ya. Kalau orangnya sudah siap, itu akan sangat mudah. Misalnya begini, aplikasi di mana kita bisa berkolaborasi, yang tadi saya bilang saya kolaborasi dengan Kang Tuku tadi, saya lupa tuh namanya ya, itu sudah ada sejak lama. Ya, tapi karena mindset-nya belum terbuka, maka teknologi itu tidak akan ada. Tapi kalau mindset kita udah terbuka, kalau apa-apa kita harus didukung oleh teknologi, dan apa-apa kita harus dipermudah oleh teknologi, di proses bisnis kita dipermudah oleh teknologi, maka itu bisa dicari ya. Dan sekarang untuk proses ini ada kalau dilihat di sini ada irisan-irisannya ya. Ada people ke teknologi itu akan menjadi inovasi, proses ke teknologi itu akan menjadi otomatisasi, dan people ke proses itu akan menjadi scale up gitu ya. Scale up itu apa-apa yang harusnya dikerjakan manual, proses, karena orangnya menjadi lebih punya daya improvement yang tinggi, prosesnya itu bisa menjadi lebih cepat dan lebih berkualitas. Jadi bisa menjadi scale up. Dan untuk otomatisasi ya, paling gampangnya kita lihat gini deh. Kalau Anda main ke sebuah mall, kalau dulu ada gerbang pintu parkir ya, di sana ada 4, maka akan ada 4 orang di sana. Ya. Kalau sekarang Anda nggak ngelihat lagi orang itu di sana. Ya, dan sudah otomatisasi, dan itu akan mengurangi pekerjaan-pekerjaan yang tidak memberikan value added yang tinggi. Untuk punya value added yang tinggi, ikuti mindset yang seperti Kang Tuhu tadi bilang itu. Lalu ada lakukan yang tadi ya, ini udah digitalisasi semua, kita apply teknologinya untuk membantu orang bekerja lebih cepat. Saya mau cerita, sejak 2018 ya, saya itu udah menggunakan aplikasi, ada HubSpot namanya, untuk membuat agar tim saya itu bisa bekerja, dan saya tidak perlu mengontrolnya terus-menerus, dan saya bisa melihat progres pekerjaan tim saya itu. Itu pakai aplikasi gitu. Yang kalau bisnis prosesnya udah jelas, aplikasi itu bisa sangat mudah untuk diaplikasikan, sehingga tim work from home itu udah bukan barang baru lagi gitu kalau bagi Bettermind ya. Udah dari dulu dilakukan. Kalau sekarang kita kaget ya dengan work from home. Lalu ada digitalisasi interaksi sosial, sehingga coachingnya nanti bisa via via Zoom, via Click Meeting, atau via Google Hangout, ya. Mentoringnya juga bisa via aplikasi tadi. Bahkan training udah sangat bisa gitu. Sebenarnya General Electric itu udah melakukan e-learning atau training menggunakan digital ini itu udah dari tahun 80-an. Ya, sebenarnya ya udah dari tahun 80-an. Dan tahun 85 itu sudah diprediksi bahwa pekerjaan itu akan seperti ini. Jadi ada namanya remote
work management tuh, jadi mengelola tim yang remote ada di mana-mana. Ya, itu udah diprediksi. Kita aja nih yang kita belum siap untuk itu, sehingga ketika kemarin WFH problemnya baru muncul. Kalau di luar sana udah sejak lama ya. Peer support-nya juga bisa dari digital gitu ya. Dan sekarang ini kita lagi kembangin juga HRIS yang coaching bisa di situ, mentoring bisa di situ, training bisa di situ, penilaian juga bisa di situ, sehingga Anda nanti bisa bekerja nih dimanapun Anda bekerja, bisa remote, ya, dan nilainya itu bisa ketahuan, dan nilainya itu bisa selaras dengan organisasi. Dan itu sebenarnya udah lama sih, tapi kita kembangin lagi untuk Indonesia. Lalu yang terakhir adalah ubah suasana kerja di kantor. Nah ini gimmick-gimmick lain sebenarnya ya. Kantornya dibuat ada beanbag-nya, dibuat lebih cozy, open space, bisa pakai kaos segala macam ya. Yang sehingga nantinya orang akan mengalami dan mendapatkan feedback secara langsung dari apa-apa yang sudah kita set up tadi, dan mereka akan memulai mentransformasi diri mereka atau mindset akan tertransformasi dengan sendirinya. Jadi memang kalau kita sebagai leader, sebagai HR atau sebagai pemimpin di perusahaan, ini memang kalau di Indonesia ya sifatnya ya memang perlu di-push dulu dengan sistem gitu. Kita push dengan sistem, kasih mereka pengalaman, dari pengalaman itu kita coach lagi, ya kalau misalnya ada kerjaan-kerjaan yang bisa diselesaikan tanpa harus ketemu ya jangan ketemu. Teman saya ada yang melakukan digital transformation itu sejak tahun 2015, baru merasakannya itu sekarang, dan mereka punya aturan kalau mereka boleh kerja 2 hari di kantor. Ya, dan 3 harinya di rumah dan terserah ngapain aja, tapi result harus terdeliver dengan baik. Selama 3 tahun dipaksa oleh sistem, katanya itu baru bisa kejadian gitu. Ya, jadi memang kita karakternya mungkin memang harus dipaksa di sistem ya. Yang saya ingat ada teman cerita orang Singapura yang katanya begini, orang Indonesia kalau di Singapura itu bisa lebih Singapura daripada orang Singapura. Kenapa? Sistemnya, punishment-nya, reinforcement-nya itu jelas. Ya. Jadi sebenarnya bisa nggak sih kita ini bertransformasi menjadi digital mindset-nya lebih berkembang? Bisa, sangat bisa. Ya, asal memang kondisi lingkungan kita yang perlu kita kondisikan betul-betul supaya saya nggak ngomong secara individu ya, secara bangsa kita punya digital mindset yang lebih baik. Itu aja dari saya, Kang Tuhu. Kang Tuhu mau jawab? Oke, boleh mungkin saya jawab dulu ya. Bangga, Jadi gini, pertama itu masalahnya ada di timing gitu. Mungkin kemarin-kemarin itu akan lebih susah untuk meyakinkan ya. Kenapa? Karena kita itu seperti saya tadi diskusi dengan Kang Adang juga, kita tuh tidak terbiasa untuk preventif. Tidak terbiasa untuk melihat ke depan, bagaimana lebih efisien dan segala macam. Kita tidak terbiasa untuk risk taking. Tapi dalam keadaan sekarang, Anda balik lagi ngomongin itu, mungkin akan lebih dipertimbangkan. Karena secara kultur, mereka sudah melihat, terus kemudian mereka sudah mengalami, there is no options gitu. Nggak ada pilihan lain selain berubah sekarang, apalagi sekarang kayak begini nih. Misalnya Anda mau sales-nya harus ketemu langsung. Karena di sisi lain kadang-kadang marketnya emang nggak siap kan. Tapi sekarang, jujur saya mesti kasih tahu gitu. Anda harus bilang sama bosnya misalnya, kalau sekarang mau nungguin sampai ketemu one-on-one langsung sama calon konsumen, ini Anda nggak akan tahu loh berapa bulan lagi. Bahkan beberapa yang bilang prediksinya 2 tahun lagi baru akan bisa normal. Karena ini narasinya tidak akan bisa selesai sebelum ada vaksin. Kenapa lockdown tidak akan menyelesaikan masalah? Di Korea terjadi wave berikutnya, mereka yang kena coronavirus. Sementara vaksin aja kita belum nemu kan.
Dan untuk bisa massal itu paling nggak minimal, saya tadi ngobrol sama teman saya yang kebetulan juga adalah investor gede, gitu, dia bilangin dia lagi ngeliatin semua perusahaan gede itu minimal 2 tahun. Jadi bayangin, Anda bilang ke bosnya, Pak, kita mau 2 tahun, apakah cuma mau duduk-duduk aja? Nggak mungkin kan? Makanya sekarang semua perusahaan harus transforming, dan the timing is now gitu. Kalau Anda menunggu yang lainnya dulu bergerak, Anda udah pasti telat. Makanya kayak tadi perusahaan training pun saya selalu bilang begitu. Saya bilang sama banyak perusahaan training juga, saya bilangin, you must change to digitalisasi. Ya eksperimen, mungkin di awal-awal fail apa segala macam, ya itu kan biasa di dalam digital. Makanya tadi kalau misalnya concernnya adalah nanti budget apa dan segala macam, oke, kita coba ya dari yang paling gampang dulu, kita coba sederhana, dievaluasi hasilnya gimana, baru nanti kemudian apakah mau dilanjut atau diimprove atau di stop, bentuknya mau kayak gimana, cara A nggak berhasil, baru coba cara B dan segala macam gitu. Jadi memang mindset digital itu berbeda. Kalau mindset konvensional, Anda bikin pemikiran, perencanaan sematang-matangnya, baru dieksekusi. Kalau di era digital, kalau nunggu kayak begitu, gosong. Kalau nggak gosong, kompetitor udah duluan gitu. Jadi yang penting, setengah jadi nggak apa-apa, nggak perfect nggak apa-apa, bilang kita mohon maaf, ini masih tahap beta dan segala macam, kita evaluasi bersama, nanti berikutnya diimprove. Gitu. Jadi memang harus dikabarin, dan ini saat yang tepat ketika nanti ngomong lagi Senin depan, mungkin bosnya sudah akan berubah pikiran karena mereka udah tahu ini udah kejadian begini, dia udah melihat dengan keadaan sendiri, nggak ada pilihan. Ini penjualan juga pasti anjlok kan dalam keadaan kayak begini gitu kan, semuanya bingung, dan bagi mereka apapun deh kamu coba, yang penting cash flow masih jalan gitu. CEO atau direktur atau pemegang perusahaan itu meyakinkannya itu bukan dengan budget sebenarnya, tapi dengan potensial loss atau potensial income gitu ya. Jadi kalau kita mau meyakinkan bos, sebenarnya yang kita perlu hitung dulu adalah ketika kita WFH itu berapa potensial loss kita itu yang hilang ya dengan WFH ini, dan mau berapa lama kita potensial loss ini hilang, itu dihitung. Kalau misalnya tadi prediksinya 2 tahun, itu selama 2 tahun. Lalu baru nanti apa yang perlu kita lakukan, kita bisa mulai trial, Pak. Trial misalnya, oke, kalau misalnya sales secara call gitu ya, atau secara one on one ketemu orang presentasi itu sudah udah nggak bisa lagi dilakukan, berarti tren sales yang sedang happening sekarang ini di masa pandemi. Itu informasinya sekarang ini udah banyak banget. Ya, yang bikin jurnal tentang bagaimana melakukan sales ketika masa pandemi itu udah banyak banget gitu. Ya, baru berapa bulan ini orang udah berlomba-lomba untuk menjadi yang pertama ngasih tahu bahwa saya expert di bidang itu. Mulai dari bagaimana caranya digital marketing, terus otomatisasi pembelian segala macam. Yang tadi ya prosesnya dipermudah sehingga orang ketika jualan itu bisa langsung jualan, nggak ketemu orang, kasih datanya di internet, orang langsung percaya dan langsung beli gitu ya. Yang melakukan itu kan sebenarnya adalah marketplace, itu kan melakukan hal itu. Mereka bisa sales tanpa sales gitu. Orang hanya tahu kebutuhan, dia tahu carinya di marketplace, langsung beli, nggak ketemu orangnya, bahkan ngobrol. Berapa sih yang banyak kita ngobrol dulu ke sales di Tokopedia atau di Shopee sebelum kita membeli? Nggak banyak gitu ya. Tapi pembelian langsung bisa terjadi gitu ya. Dan itu perlu dieksperimenkan, betul, dieksperimenkan dengan biaya yang minimal. Contoh paling gampang misalnya gini, untuk meeting dengan oke lah kita nggak bisa meeting dengan ketemu langsung gitu ya. Mulai aja dengan meeting dengan Zoom atau dengan aplikasi yang gratisan dulu, ketika dirasa perlu baru bayar. Udah begitu. Kalau misalnya dirasa efektif baru bayar. Kalau misalnya dirasa efektif dengan riset-riset kecil tadi, dan riset itu sekarang nggak mahal lagi, ya Google sudah menyediakan datanya. Terus kalau kita tahu metodologi risetnya, itu Instagram sudah menyediakan datanya, LinkedIn sudah menyediakan datanya, kita hanya perlu tes market, riset, apakah produk ini bisa dijual label atau tidak, lalu produk itu di launching ya. Ini menarik, dan ini mungkin bisa menjadi kalau saya melihat ini tuh bahkan bisa jadi business opportunity. Bahkan kayak waktu itu saya pernah waktu di Australia, saya ketemu sama salah satu ibu-ibu, jadi di Australia waktu itu ada networking night di Flinders.
si ibu ini saya nanya, dia bisnisnya apa? Ternyata bisnisnya dia adalah ngajarin apa gitu, saya lupa bahasa, pokoknya ngajarin salah satu skill sederhana, tapi targeting dia fokus sama generasi tadi, generasi yang udah senior di depan dia, dan kita langsung ketawa-ketawa, dan dia tuh dengan jujur dia bilangnya, iya karena kan kalau yang ini kan mereka punya lebih banyak uang dan mereka tidak ekspektasinya terlalu kuat, kan dia di umuran yang sama juga, jadi memang kalau di China bahkan sampai ada NGO yang khusus untuk membantu generasi tua. Karena di Cina sangat sadis, Bu. Jadi kita ini masih transisi ya. Jadi maksudnya bagi saya kalau masih merasa bahwa ini aduh setengah-setengah segera bertobat lah ibaratnya gitu. Karena kalau kayak di Cina, dia kalau nggak bisa pakai teknologi nggak bisa kemana-mana. Karena semuanya pakai kartu, semuanya automation dan segala macam. Sampai ada NGO yang bantuin orang-orang tua pendampingan bagaimana memanfaatkan teknologi ini. Karena kalau nggak dia sama sekali nggak bisa akses apapun. Hal-hal publik semuanya, dan kita ini sebentar lagi nggak nyampe ketika kita udah ada QR code, e-money, dan apalagi pandemik ya. Sebelumnya kemarin saya berpikir kita tuh sama Cina kan telatnya 10 tahun ya. Mungkin ini kita akan bisa dipercepat crash program dalam 3 sampai 5 tahun. Nah, caranya gimana? Harus ada pendampingan memang gitu. Nah, pendampingannya dari siapa? Ada yang dari NGO, atau tadi misalnya didampingin sama anaknya. Cuman kalau anaknya kadang-kadang lebih nggak sabar ya gitu kan. Karena kalau yang anaknya kan mikir bahwa ini kan standar kompetensi, harusnya bisa begitu karena dia lahir dengan itu dan udah biasa dengan itu. Nah, tadi atau kalau misalnya Anda punya mindset bisnis, you can do it for the business gitu. Karena saya rasa orang-orang yang di middle up itu mau membayar untuk itu gitu kan. Cuman tadi tinggal siapa generasi milenial yang punya quality tadi communication skill bagus, mau dengerin, mau ngajarin dengan sabar, they will pay more untuk hal-hal yang kayak begitu gitu. Untuk cara yang mungkin yang bagi sesama temannya dia itu sederhana sekali, cuman ngajarin begini, pakai ini begini, caranya begini, logikanya begini dan segala macam. Yang memang tadi masalah pendampingan. Karena mau nggak mau mereka tidak bisa ditinggalkan dan tidak bisa nanti tidak akan ada toleransi lagi bahwa kita generasi tua jadi nggak apa-apa ya nggak pakai Zoom misalnya, nanti kalau misalnya meeting corporate-nya nggak bisa gitu kan, dia dan kasihan kalau dia sampai terpinggirkan dari sistem dan nggak bisa akses apapun gitu. Dan ini pertanyaan yang sangat menarik, dan itu di Cina udah ada seperti itu, ada startup-nya bahkan yang bikin juga. Saya di Zoom meeting ini saat ini sedang didampingi oleh tim saya, Miftah namanya, usianya 24 tahun gitu ya, yang kemarin itu saya agak-agak gaptek untuk ngelola Zoom ya, yang sekarang ini dikelola sama Miftah yang dalam waktu berapa jam kali ya? 2 jam kali ya langsung langsung terkuasai gitu Zoom ini gitu ya, mengelola Zoom ini. Kalau kemarin saya ngelolanya, waduh ini kemana gitu ya. Jadi gimana supaya generasi tua itu bisa melakukan lompatan ya. Ada namanya reverse mentoring atau ada namanya reverse coaching. Nah, reverse mentoring atau reverse coaching ini adalah sebuah program reverse dari yang kalau biasanya mentoring atau coaching itu dilakukan oleh orang-orang tua ke orang-orang muda. Kalau reverse coaching atau reverse mentoring ini adalah program coaching atau mentoring yang dilakukan oleh orang-orang muda kepada orang-orang yang lebih senior gitu ya. Dan jangan pernah misalnya generasi tua itu berpikir kalau akan melewati generasi muda yang lebih lincah-lincah ini. Nggak bisa. Ya, tapi yang perlu diketahui adalah generasi yang lebih senior itu punya wisdom yang dan punya pengalaman yang belum dilewati oleh generasi muda. Jadi fokus aja ke pengalaman itu, akhirnya nanti akan menjadi inter-coaching, inter-mentoring gitu ya. Kalau misalnya kita generasi tua mendampingi generasi muda, akan ada wisdom yang tertransfer dari generasi muda ke generasi tua, berdasarkan pengalaman, dan akan ada teknologi yang tertransfer dari generasi muda ke generasi tua. Jadi jangan pernah kita, Bu, berpikir kalau akan melewati ya, tapi kita akan sama-sama itu melengkapi, intergeneration itu sama-sama melengkapi. Yang perlu dimiliki mindset-nya adalah untuk generasi yang tua, jangan pernah underestimate orang-orang muda dan jangan pernah merasa lebih hebat, lebih punya asam garam dibandingkan anak-anak yang muda. Dan anak-anak mudanya nih, jadi sehingga kita bisa terbuka gitu dengan masukan dari anak-anak muda nih,
Dan yang anak-anak mudanya ini juga harus melakukan hal yang sama, yaitu jangan pernah kalaupun kita tahu teknologi itu menganggap kalau orang-orang tua itu tidak bisa Nggak bisa. apa-apa, tidak bisa Ya. melakukan apa-apa gitu ya. Dan jangan pernah merasa terlalu pintar dibandingkan sok terlalu teknologi dibandingkan orang-orang tua. Jadi ini adalah sebuah kalau kita mau melompat gitu ya, tidak bisa mendahului, tapi berbareng-bareng kita uh, menjadikan Indonesia ini sama-sama bertumbuh. Gitu. Jadi mindset-nya yang harus dimiliki adalah mindset itu dulu. Sales ya. Jadi kalau sales tergantung produknya seperti apa. Adalah Anda harus punya banyak konten tentang produknya di digital. Karena sebenarnya sales tuh kadang-kadang kan di bagian depannya. Anda sering lupa tadi mungkin Kang Adang juga sudah bilang bahwa sebelum mereka datang sama salesman, mereka sudah punya segabruk informasi tentang produk. Jadi pastikan Anda sudah search dulu produk kita di online-nya seperti apa gitu. Apakah banyak yang positif apa enggak? Orang-orang tuh ngomongin kita banyak positif atau enggak. Terus kemudian tadi kan, kita nggak bisa ketemu sekarang, paling enggak kita bisa say hi, apa kabar, dan segala macam, dan mungkin sekarang mungkin orang juga udah lebih familiar untuk misalnya Zoom meeting, dan lain-lain, itu bisa menggantikan. Kalau zaman dulu mungkin sebelumnya orang tidak melakukan itu, dan yang sekarang bisa dilakukan. Kedua tadi, again sih, masalah tadi investment di konten, bagaimana orang encourage kita, orang ngomongin customer yang apa namanya puas, testimonial itu penting sekali. Mau apalagi kalau dia B2B bukan hanya B2C ya, tapi B2B itu lebih berpengaruh. Dan tinggal bagaimana membangun relationship kan. Jadi relationship itu bukan hanya kayak saya misalnya saya di B2B, itu relationship dibangun bukan hanya sekedar ketemu gitu-gitu itu udah last year. Sekarang kita bisa bikin relationship dengan hanya follow Instagram terus fotonya bagus ya habis liburan kemana nanti oh iya kita ketemuan yuk gitu. Itu yang orang-orang kadang nggak lupa. Jadi salesman itu bukan kemudian langsung kemudian, Bu, kapan kita mau ketemu untuk jualan, orang udah males duluan. Anda tuh harus lebih lentur gitu. Bayangin budget makan siang bertemu sama kliennya bisa dilakukan dengan hanya bermodalkan satu love di Instagram foto dia terbaru gitu. Make sure orang itu selalu ingat kita. Atau kalau perlu dalam keadaan COVID kayak begini, you make a friend mau dengerin ceritanya konsumen kita. Asian people itu tuh sangat ingin didengarkan sebagai teman. Setelah Anda dengarkan jadi teman yang baik, apapun jualan kita pasti dibeli sama dia gitu. Jadi kita juga walaupun dirumahkan, tim sales ya tetap bisa jualan. Atau di LinkedIn tetap connect sama mereka, Instagramnya tanyain apa kabar, gak usah nanyain soal jualan dulu gitu. Nanti tinggal berikutnya kan dia pasti akan bantuin. So, it's about build a relationship. Karena bagi saya selalu percaya bahwa sales itu tentang bagaimana membangun hubungan baik, bukan bagaimana kemudian langsung jualan gitu. Orang saya juga udah males kan, apalagi kalau Anda ketemu orang-orang yang VVIP. Dia tiap hari dihubungi sama sales gitu. Makanya nomornya selalu tersembunyi. Tapi gimana caranya orang-orang itu justru mencari kita gitu. Itu yang paling penting. Terus tadi Sales itu harus dididik. Yang pertama adalah bukan jualan ya, tapi adalah making connection. Yang berikutnya adalah create value, baru nanti produk gitu ya. Jadi itu urutannya tuh. Connection dulu, value baru produk. Itu jangan lupa. Karena kalau misalnya sekarang ini ya tadi kalau kita nggak punya koneksi dan kita mikirnya hanya produk aja, maka kita akan kehilangan pelanggan. Kita akan menjadi robot yang memaksa orang untuk beli produk kita. Sedangkan kalau kita awalnya adalah menjadi sales adalah yang pertama adalah creating connection. Dan ini di dunia digital itu sangat-sangat mungkin bisa dilakukan. Tadi bisa dengan misalnya Instagram, bisa dengan LinkedIn, bisa dengan Facebook, segala macam itu banyak. Karenanya kalau mindset digital kita udah terbuka, kita tidak akan pernah alergi dengan sosial media, dan kita akan riding the wave sosial media kita untuk sebanyak mungkin itu membuat koneksi ya. Jadi jualan itu bukan produk gitu ya, tapi lebih yang pertama adalah koneksi. Habis itu betul, ya likes Instagramnya, komen segala macam, membuat orang itu aware kalau kita ada. Yang berikutnya adalah creating value, branding dong diri kita. Kalau kita jualan sales asuransi, maka selalu aja ngomongin tentang asuransi di sosial media kita. Gitu. Selalu edukasi orang-orang itu untuk beli asuransi. Misalnya nih ya, kalau misalnya produknya asuransi atau apapun gitu ya. Untuk membuat orang akhirnya mengetahui kalau kita punya value gitu. Baru nanti kalau kita udah koneksinya bagus,
kita dianggap itu punya value, produk apapun itu bisa dijual. Ya, produk apapun itu bisa dijual. Jadi kalau sekarang gimana, Kang? Wah, sangat gampang sebenarnya. Ada WA, syaratnya adalah connection ya. Jadi kalau nge-WA itu bukan langsung mau jual barang, tapi betul-betul jalin hubungan tulus dulu. Nggak beli pun nggak apa-apa, saya hanya menyampaikan informasi produk dan saya akan memberikan value kepada Anda lewat produk gitu ya. Baru terakhir adalah produk. Kita tutupkan ya. Terima kasih teman-teman. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai ketemu di Better Mind Zoom seminar yang berikutnya. Ya, makasih Pak Adam. Teman-teman. Malam Selamat malam semuanya. Thank you, Pak.